wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi istafahu wa jtabah lin-nubuwwati war-risalah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Muslimin muslimat ahli jemaah Masjid An-Nur yang saya banggakan dan juga semoga dibanggakan juga dipamerkan oleh Allah di depan para makhluk-makhluknya Allah di langit. Ya Allah, bulan Ramadan ini ketika kita baca atau bahkan mendengar dari tadi Al-Imamul A'zam, imam besar kita, yakni Ustaz Fadilah, tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan kutiba alaikumus syiyam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir, biar tidak panjang, yang ke-185 itu ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal furqan ila akhirih. Di akhirnya adalah la'allakum tashkurun. Saya mulai dari bawah. Ada apa? Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan la'allakum tashkurun. Ada apa? Puasa kemudian kok kita bersyukur. Kalau feeling kita atau dalam pikiran kita yang namanya puasa itu kan ya lapar, haus. Kenapa juga di situ ada nilai bersyukur? Wala'allakum tashkurun. Semoga kalian semuanya menemukan syukur di dalamnya, bisa bersyukur di dalam puasa tersebut. Dalam arti bersyukur ini adalah, jadi yang namanya as-shaum itu tidak identik dengan kafun nafsi anit ta'am wasyarab wal jima'. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari makanan, minuman, bahkan termasuk jima' ataupun bersetubuh. Ini semuanya ketika ditahan wal imtina'u anha zamanan mu'tabaron yu'rafu qadruha. Ketika ini semuanya ditahan oleh Allah dalam waktu yang ditentukan, dari fajar sampai ghurubi syamsi, katakanlah dari fajar sampai maghrib, ini dicegah oleh Allah, tidak boleh dilakukan. Ketika kita tidak bisa berbuat banyak untuk makan, minum, bahkan sama istri tidak boleh melakukan itu, maka disinilah akan terasa bahwa begitu besarnya yang namanya nikmat makan, nikmat minum, bahkan yang sudah berkeluarga bisa melakukan berhubungan badan. Ketika kita tidak bisa melakukan itu, maka disitulah akan terasa nikmat itu, nilai daripada nikmat tersebut, ukuran daripada nikmat tersebut itu akan terasa. Kemudian ini ni'amu majhulah, ketika nikmat itu tiada dalam beberapa saat, maka kemudian akan bisa dirasakan faidah fuqidat murimat. Ketika ketiadaan nikmat itu, maka akan bisa kita rasakan. Seharusnya kita bisa makan, seharusnya kita bisa minum, seharusnya. Maka disinilah kita harus bersyukur. Kemudian nilai syukur ini bisa kita aplikasikan terhadap, kalau tadi kan kepada diri sendiri, tapi bisa kita aplikasikan kepada orang lain, yakni di mana kita itu dicegah makan oleh Allah, minum dan juga jima tadi itu dicegah semuanya dalam waktu yang ditentukan. Ini kita kalau memahami diri sendiri hanya seperti itu. Tapi coba kita tengok orang lain yang dimana tiap hari itu selalu berpikir, berusaha untuk bisa makan tiap hari. Ada sebagian orang yang tiap harinya itu pikirannya seperti itu. Usahanya bagaimana setiap hari itu agar selalu bisa mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tercukupi kebutuhannya. Mungkin banyak di luar kita yang tiap hari itu mengais rezeki bukan hanya untuk kemewahan, bukan untuk punya sisa harta yang lebih, tidak, tapi mereka itu berjuang tiap hari untuk
mencukupi makan tiap harinya. Maka di sisi kita itu menyadari bahwa kita itu hanya dicegah dari tadi fajar sampai nanti maghrib. Ini belum seberapa dengan perjuangan mereka-mereka yang selalu berjuang untuk mencukupi kebutuhan tiap hari. Maka disinilah harus kita temukan rasa syukur kita hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Makanya wala'allakum tashkurun. Kemudian tadi yang di ayat 183 itu ada wala'allakum tattaqun. Wala'allakum tattaqun di sini oleh beberapa ulama tafsir itu diartikan cara pemahamannya adalah bahwa kalau hari-hari biasa itu yang dilarang oleh Allah adalah hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram itu dicegah, dilarang oleh Allah. Jangan sampai dilakukan, bahkan mendekat pun jangan. Tidak boleh. Yang aneh dan istimewa yaitu ketika di dalam bulan puasa dan di waktunya untuk puasa, barang yang halal pun itu dilarang oleh Allah. Dan pada waktu kita memutuskan untuk patuh dan tunduk kepada perintahnya Allah, maka disitulah nilai atau penilaian oleh Allah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para muslimin muslimat yang mengikuti dan tunduk atas aturan puasa meskipun halal tidak boleh dimakan dalam waktu tertentu tersebut, maka dinyatakan orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga mestinya ini menjadi ukuran berikutnya. Yang halal pun bisa kita tahan, apalagi yang haram. Ini mestinya kalau kita aplikasikan kepada kehidupan keseharian kita, mestinya seperti itu. Yang halal pun ketika ini adalah kata Allah, perintah Allah, instruksi dari Allah, kita pun mampu. Modalnya apa? Kita mau tunduk. Bahkan kalau kita secara manajemen kolbu istilahnya, sebetulnya sholat itu tidak begitu banyak yang dinilai oleh Allah. Yang penting dari itu adalah kemampuan kita untuk sholat. Kemampuan kita untuk sholat itu sudah termasuk nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ketika ada orang yang memutuskan tidak mau sholat, nah, itu dengan mudahnya, ya sudah tinggal tidak sholat gitu saja. Tapi nilai dibalik itu adalah orang ini tidak mau ikut aturannya Allah. Hanya perbedaannya di situ sebetulnya. Yang paling penting sebetulnya. Setelah itu tercapai, kemudian kita tingkatkan agar supaya sholat itu bernilai lebih. Nilai lebihnya ya diantaranya yaitu dengan memperhatikan arkanus sholat, menghindari mubtilati sholat. Bahkan kita tambahi dengan nilai agar meningkatkan sholat itu ya dengan sunat-sunat sholat kita juga lakukan. Itu diantaranya. Nah, terkait dengan puasa ini, kemudian di dalam puasa atau di bulan Ramadan ini itu juga ada nilai lebih berikutnya. Banyak banget hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah Allah di dalam hadis qudsinya berfirman, "Kullu 'amalin ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin." Setiap amal kita semuanya ini oleh Allah diberi apresiasi, pasti akan diberi apresiasi, bahkan apresiasinya itu adalah dilipat gandakan. Minimal adalah 10. Al-hasanatu bi'ashri amsalha atau al-hasanatu asyru amsalha juga bisa, karena redaksinya memang begitu. Ada yang al-hasanatu bi'ashri amsalha, ada yang al-hasanatu langsung asyru amsalha. Satu kebaikan dinilai Allah 10 kebaikan. Bahkan termasuk baca sholawat. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Kita sholawat terhadap Nabi satu kali saja, oleh Allah dibalas 10 kali. Nah, setiap amalan kita, amal kebaikan kita juga dilipat gandakan. Minimal 10 kali, bahkan bisa sampai 700 kali. Kalau di dalam Al-Quran bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih dari 700 lipatan itu, perlipat gandaan
lebih dari itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dengan ukuran pelipat gandakan yang dikehendaki oleh Allah juga. 1000 boleh, dan Allah Maha Kuasa Maha Mampu. Di antaranya itu. Kemudian di dalam hadis qudsi ini, kemudian Allah berfirman lagi, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah urusanku langsung, kata Allah. Allah yang akan memberi balasannya berupa seperti apa juga. Allah yang akan menentukan langsung, urusannya langsung sama Allah. Kemudian berapa pelipat gandaannya itu langsung sama Allah. Kemudian yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka orang-orang yang berpuasa meninggalkan makanan, meninggalkan segala keinginannya, syahwatnya, makanan itu hanya demi Allah. Puasa itu merupakan rahasia kita kepada Allah. Kalau kita mungkin terhadap orang lain, kita bisa menebak orang itu puasa dan tidak, dia terukur ketika di hadapan kita tidak makan, tidak minum, tidak udut, tidak rokok, ya. Maka kita akan menilai orang itu puasa di depan kita. Kita tidak tahu, mungkin setelah berpisah dari kita, kemudian masuk ke warteg ataupun ke nasdaq, masakan Padang ataupun sate, tidak tahu, mungkin rokok, mungkin ke dapur, ada madu, kemudian dicicipi. Kemudian ketika ketemu dengan kita, selama orang itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, maka kita tahunya orang itu ya tetap puasa. Maka artinya puasa itu rahasia kita dengan Allah. Yang bisa tahu benar-benar orang itu puasa dan tidak, itu hanya Allah. Maka disinilah tadi wa ana asbi, fa innahu li wa ana asbi. Kemudian lishaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia yang pertama yaitu bahagia ketika ketemu dengan maghrib, mau buka puasa, itu senang banget. Mau dikasih emas, waktu maghrib diantar emas kayak gitu, sama makan pasti pilih makannya dulu. Begitu. Jadi kita tidak memandang Alphard, Avanza, Innova, Pajero kata Ustaz bilang panas jaga jero. Panas ke dalam ini berarti ya Sari Ahmad berarti. Itu. Jadi begitu. Kita kelihatannya barang sepele kalau kita ukur sih harganya paling berapa sih. Nasi Padang kan ada itu yang rata-rata serba 10.000 misalnya. Serba 10.000. Tapi ketika orang berpuasa yang 10.000 dengan harga 400 juta itu masih penting yang 12.000 atau 10.000 itu. Makanya betapa bahagianya orang ketika maghrib langsung ketemu sama es teh ataupun minuman apapun di situ. Paling berapa sih? 4.000 lah, 5.000. Itulah bahagia sekali. Kemudian kebahagiaan yang berikutnya wa farhatun inda liqa'i rabbi, yakni adalah kebahagiaan berikutnya, yaitu kebahagiaan ketika orang tersebut itu telah dijanjikan akan bisa ketemu dengan Allah. Allahumma amin. Mungkin berpikir, apa mungkin bertemu dengan Allah? Apa mungkin Allah bisa dilihat? Iya, kalau sekarang tidak, tapi di Al-Quran jelas. Di Al-Quran jelas. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Nah, ini harus ngaji dulu tentang makhraj ini sama Ustaz Fadilah ini. Karena beda sedikit, hurufnya hanya beda sedikit, tapi maknanya bergeser banyak. Wujuhu yawma idzin nadhiratun, pakai dot, nadhiratun ila rabbiha nadhirah, pakai dha yang kedua. Hampir sama kalau diucapkan, tapi maknanya jauh bergeser. Kalau yang pakai nadhiratun pakai dot itu artinya adalah wajah yang mengkilap, yang berseri,
wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri, yang bercahaya di akhirat, di surga nanti, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala itu akan bisa melihat. Ini adalah puncak daripada kenikmatan. Mungkin kita sampai saat ini pun impian kita hanya sebatas masuk surga dan terhindar dari neraka sesuai dengan doa yang paling kita andalkan, yang oleh sebagian orang disebut sebagai doa sapu jagat, karena sudah jagat dunia, sudah jagat akhirat, bahkan neraka semuanya disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, masih ditambah wa qina adzabannar. Kita berdoa di dunia selalu baik-baik saja dan mendapatkan kebaikan terus, sukses terus. Kemudian di akhirat juga seperti itu, mendapatkan surga, kemudian terhindar dari neraka. Ini adalah doa yang sudah menyapu bersih. Keinginan-keinginan kita itu harus tercapai. Keinginannya itu seperti itu, permohonan di dalam doa. Tapi itu semua itu akan kalah kenikmatannya ketika kita mendapatkan kesempatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya Allah, di antaranya adalah itu. Terus kemudian puasa ini sebagaimana yang lain, dan tapi puasa ini pasti punya kedudukan lebih. Sebagaimana di dalam hadis itu juga disebutkan, al-jum'atu begini, as-sholawatu khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna ila istulibal kabair. Sholat 5 waktu, terus kemudian dari satu Jumatan ke Jumatan yang lain, dari satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu semua yang disebutkan itu bisa menghapus dosa di antara keduanya, di antara masing-masing spasi yang disebutkan. Misal dari sholat subuh ke sholat zuhur, mungkin di tengah-tengah itu ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat akan bisa dihapus oleh kita melakukan sholat zuhur. Begitupun kemudian jarak di antara zuhur dan asar dan seterusnya sampai 5 waktu. Sampai kemudian di dalam hadis lain itu disebutkan, apa iya sih kalau kita mandi sehari 5 kali, apa kemudian kita itu akan buluk, istilahnya apa itu? Buluk apa dia? Apa iya kemudian badan kita masih kotor? Sehari diibaratkan mandi 5 kali, sholat 5 kali. Ketika kita punya kekeliruan, semuanya itu janji sesuai hadis itu adalah akan terhapus. Belum lagi tadi kemudian wal jum'ah ila jum'ah, kita Jumatan kemarin, kemudian besok Jumat, yang seminggu itu juga masih akan dihapus lagi. Yang tahunan nanti Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan sekarang sampai ke Ramadan berikutnya, ketika ada kesalahan-kesalahan juga akan dihapus lagi. Atau kata-kata Ramadan kemarin kita bukan mungkin lagi, pastilah walaupun sedikit pasti kita punya kekeliruan, kesalahan, itu juga akan dihapus oleh kedatangan Ramadan ini. Maka ini luar biasa yang namanya Ramadan. Tapi tetap dengan syarat majtuni batil, atau sebagai redaksi majtuni batil kabair. Ya, biasanya saya kalau menyampaikan hadis itu lihat dulu redaksi yang lain. Iya, karena pernah saya itu bawakan hadis, katanya diprotes itu karena saya tahu redaksi yang lain, ya saya sebutkan gitu. Saya sebutkan kalau yang menurut jenengan istilahnya saya sebutkan redaksinya begini saya sebutkan. Nah, jadi karena hadis itu kan rawinya banyak, riwayatnya banyak. Jadi kadang-kadang kalau usah jangan dulu curiga kok seperti itu hadisnya. Kita harus tahu hadis kan banyak, apalagi kutubus sittah. Hadis itu akan kita Bukhari, Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, banyak sekali. Sehingga antara redaksi satu dengan yang lain itu sedikit-sedikit berbeda, itu biasa. Yang penting kita tahu dan kita pelajari itu. Ya. Ini tadi diantaranya tentang masalah puasa
begitu hebatnya. Bahkan di antaranya itu adalah ada lagi yang ingin saya sebutkan begitu. Jadi di antara kehebatannya bulan Ramadan ada lagi kullu amalin li adam lahu illa shaum fa innahu li. Itu tadi sudah saya sebutkan, tapi ini memang redaksinya lain. Yang terusannya di sini kalau tadi kan fa innahu li wa ana zibi dan seterusnya. Kalau yang ini terusannya adalah faqala idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu azza wa jalla al-badal. Ketika besok di hari kiamat Allah itu akan memperhitungkan, menghisab kita semuanya, akan menghisab. Kemudian wajibati ma'alaihi minal mazalim min sa'iri amalihi. Maka kemudian kezaliman kita, perbuatan kejahatan, keburukan kita itu akan dihitung, kemudian dikalkulasi. Kemudian kalau memang punya amal kebaikan, yang sedekah misal buat bayar yang pernah mempeleng orang misal, mungkin yang sholat jamaahnya, kemudian untuk mungkin pernah berbuat kejelekan yang lain, buat bayar dikalkulasi, kemudian hatta layak koilasyon, sehingga kemudian ini katakanlah begini, katakanlah misal masih banyak kejelekan yang belum bisa dibayarkan dengan kebaikan yang sudah dipunyai orang itu. Kemudian kebaikannya tinggal satu saja, kejelekannya masih banyak banget yang belum bisa dibayar, tinggal satu ini, puasa. Hatta layak ila shaum, sehingga tidak tersisa amal kebaikan, hanya satu yang tersisa yaitu puasa. Tapi dengan puasa ini kemudian di situ dikatakan fayatahammalullahu ma baqiya alaihi minal mazalim, ya. Maka kemudian kezaliman, kejahatan kita, keburukan kita itu maka akan ditanggung dengan puasa itu. Wa yudkhiluhu bisawmil jannah. Kejelekan, keburukan yang masih menumpuk semuanya ini akan mampu dibayarkan itu tadi. Fayatahammalullahu ma baqiya minal mazalimi wa yudkhiluhu bisawmil jannah. Maka begitu banyaknya kejelekan ini maka akan ditanggung, fayatahammaluhu, maka akan ditanggung oleh Allah dengan dibayarkan oleh puasa ini. Maka bahagialah bagi kita yang bagaimanapun yang namanya taklif, bagaimanapun yang namanya ibadah itu harus ada pemaksaan diri memang. Kita mau sholat harus memaksakan diri mau sholat. Kita mau puasa kita harus memaksakan diri untuk mau berpuasa. Kita mau sedekah harus memaksakan diri untuk bersedekah. Maka inilah yang namanya taklifi. Taklifi itu kan maknanya adalah pemaksaan. Pemaksaan ini secara luas ya, secara bahasa. Ini artinya adalah pemaksaan. Makanya ada orang istilah orang mukallaf. Berarti orang ini sudah harus mau dipaksakan ikut aturan-aturan Allah. Dengan batasan-batasan misal contoh balik, misal dewasa, ukuran 15 tahun maksimal itu. Mungkin kalau laki-laki pernah ihtilam atau mimpi keluar itunya misal. Ya, kalau wanita ditandai dengan adanya darah yang keluar yang namanya haid, maksimal kalau tidak menemukan itu maka baik laki-laki ataupun perempuan kalau sudah 15 tahun maka masuk kategori mukallaf, maka mau ataupun tidak mau, cocok ataupun tidak cocok maka sudah harus sholat 5 waktu, sudah harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam syariat Islam ini. Itu diantaranya. Bapak Ibu semuanya mungkin sudah waktunya tanya jawab atau masih? Ini. Kalau mau ditambahi ya intinya bahwa kalau secara fikih siapa orang yang harus berpuasa ya Islam balik berakal. Kecuali kalau tidak Islam, tidak balik, tidak berakal, itu tidak puasa. Kalau dibalik, kalau ada orang kok tidak puasa, mungkin itu bukan orang Islam, ataupun mungkin belum balik, ataupun mungkin memang tidak punya akal. Kalau dibalik itu seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
diri